قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video dari seorang Gus. Ini Gus yang dulunya membenci dakwah sunnah, bahkan dengan terang-terangan menyatakan benci terhadap Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Tapi alhamdulillah belakangan Gus yang satu ini sadar. Gus ini menyadari bahwa apa yang selama ini dia benci, ya, orang yang selama ini dia tidak sukai, ternyata justru itu adalah kebenaran, dan orang yang beliau benci itu orang yang berada di atas kebenaran, ya. Siapa Gusnya? Gus Nur. Gus yang terkenal mulutnya ceplas-ceplos, ya. Ini ada video terbaru dari Gus Nur yang cukup menarik. Ternyata Gus Nur sekarang juga menjadi orang-orang yang berusaha untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kalangan Ba'alawi, ya. Bahkan ini ada video dari Gus Nur yang membongkar kedustaan-kedustaan, kebobroan-kebobroan yang ada di kalangan Ba'alawi, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ada perintah, ya, ada perintahnya bahwa kita harus bahkan wajib menghormati zuriyah Rasul, menghormati cucu Nabi. Ya. Bahkan di atas menghormati, apa kira-kira? Menghormati, memuliakan, memprioritaskan, mensegala-galakan, apalah pokoknya, ya. Jadi cucu Nabi, zuriyah Rasul itu harus kita hormati. Di atas, ya pokoknya di atas lah, ya. Itu ada perintahnya memang. Jadi hati-hati. Kalau engkau menyakiti, melukai, menghina cucu Nabi, zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Hati-hati. Saya ulang 3 kali nih, ya. Kalau engkau menghina, menciderai, melukai perasaan cucu Nabi atau zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Karena di akhirat nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali syafaat Nabi. Bagaimana engkau dapat syafaat Nabi sementara engkau berlaku jahat, dolim, kejam, bengis kepada cucunya, kepada zuriahnya. Itu poin pertama itu. Nah, tetapi ada juga keterangan, gitu ya. Ada dalil, ada keterangan, ada hujah. Walaupun dia zuriah Nabi, atau kalau saya, walaupun dia orang Arab lah kalau saya umumkan lah, ya. Walaupun dia habaib lah, ya, iya. Zuriyah Nabi. Tetapi kalau akhlak dia, moral dia, etika dia tidak mencerminkan Nabi, ya, tidak menggambarkan Nabi, bahkan suka mendolimi orang, menipu umat, maka putus, selesai, nggak usah dihormati. Walaupun jenggotnya sampai ke tanah, surbannya sampai ke tanah, ya kan, nggak usah dihormati. Kalau dia menipu rakyat, mendolimi rakyat, menjadikan agama kedok, nggak usah dihormati. Kampleng dasi bila perlu, culek matanya bila perlu. Ojo Gus, ngesakno Gus. Ya dinasehati, diluruskan. Ya ojo diculek matane, ojo dikampleng. Ngesakno Gus. Ya, dinasehati, diluruskan. Itu. Dikasih tahu, ya. Kalau memang benar kalian adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, seharusnya bisa mencontohkan kepribadian Rasulullah SAW, bisa membawa syariat Islam dengan baik, bisa menjadi cerminan syariat Islam. Harusnya seperti itu, ya. Kalau masalah hormat menghormati, ya kita semua wajib saling menghormati, apalagi sesama muslim. Wajib menghormati, wajib memuliakan sesama muslim, ya. Nggak boleh kita menghina, merendahkan,
merenggut kehormatannya, ya, merampas hartanya, menumpahkan darahnya. Nggak boleh. Itu berlaku untuk setiap muslim, bukan hanya kepada zuriat Nabi Muhammad SAW saja. Ya, hanya saja kalau zuriat Nabi Muhammad SAW, kalau memang mereka orang yang bertakwa, itu lebih diutamakan. Ya, tapi tetap kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada bedanya artinya. Mau zuriat Nabi atau bukan, ya selama dia bertakwa, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau zuriat Nabi ada perlakuan-perlakuan khusus. Ya, di antaranya nggak boleh nerima sodako, nggak boleh nerima zakat. Itu di antaranya. Ya. Tapi kalau kita lihat itu, yang ngaku zuriat Nabi itu, kelakuannya, na'udzubillah min dalik. Ada yang ngaku sebagai Tuhan. Hah? Ada yang ngaku sebagai Tuhan. Ya, Mukibin kalau mati ditanya man rabbuka, dijawabnya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Ba'alwi. Itu kan ngaku sebagai Tuhan namanya, ngerusak syariat Islam. Ya, yang seperti ini ojo dikaplok, Gus. Ojo diculek mata nih. Ya, dinasehati, diluruskan, dikritik nggak apa-apa. Dikritik nggak apa-apa. Kalau keterlaluan ya kritiknya agak kasar ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak kasar ya nggak ngerti-ngerti. Orang itu kan ada kalanya hanya sekedar disindir, ya dia sudah paham, berubah. Ya ada yang perlu dituturi dengan lembut lah, dituturi, kalem-kalem. Ada ya yang dinasehati dengan lembut, dia berubah ada. Ada yang agak kasar, ada ya. Ada yang mesti dibentak, ada. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk dipukul, ya kalau memang nggak menyalahi syariat ya nggak apa-apa dipukul. Cuma kalau melanggar syariat ya nggak boleh. Itu ya. Kalau Ba'alawi ini mayoritas malah ngerusak syariat Islam kok, Gus. Ya. Ya pasti tahulah si Gusnya, ya. Kata Hanif Alatos, ya, menantunya Rizik Syihab, kalau berdoa minta sama Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, itu nggak apa-apa. Sudah sama dengan menyebut nama Allah. Maknanya itu tawasul dengan kemuliaan Syekh Umar Mukhdor. Kenapa nggak tawasul pakai nama Nabi? Pakai nama Aisyah, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, para ulama yang lebih berilmu, yang jelas lebih diakui daripada Umar Mukhdor. Kalau Umar Mukhdor yang ngakui siapa sih? Ya cuma Ba'alawi. Ya. Lepas dari Ba'alawi paling yang mengakui ya Mukibin. Lepas dari Mukibin yang mengakui ya paling orang-orang NU. Selain orang NU kayaknya nggak ada. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, apalagi Salafi. Na'udzubillah kalau sampai berdoa nyebut ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Na'udzubillah min dalik. Haram itu. Ya, coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Ini videonya panjang kaum muslimin. Kampleng dasi bila perlu. Culek matanya bila perlu. Gitu. Enggak kualat. Enggak. Kalau Anda menghina Al-Quran, kualat. Kalau Anda menghina Allah, kualat. Kalau Anda menghina agama, kualat. Kalau Anda menghina cucu Rasul, zuriat Nabi, yang benar-benar akhlaknya, sopan santunnya, hatinya bersih, zuhud, ya pokoknya betul-betul asli itu. Maka celaka kamu, kualat kamu. Tapi kalau zuriat Nabi, Habib, Habaib, saya umumkan sajalah secara umum orang Arab ya. Apalagi yang ngaku cucu Nabi, ngaku ini cucu Nabi, zuriat Nabi, tapi menipu umat, menipu rakyat. Agamanya dibuat bisnis, agamanya dibuat kedok. Nah, kita dihormati. Selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Penggalan ayat itu ada di tengah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di sisi Allah bukan jenggotnya, bukan surbannya, ya, tapi imannya, takwanya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, yang beriman.
Nggak ada dalil yang mulia di sisi Allah adalah orang Jawa, orang Madura, orang Majini, orang mana itu, orang Makassar, orang Jawa. Nggak ada orang Cina, orang Arab, nggak ada. Yang mulia di sisi Allah adalah yang beriman, yang bertakwa. Apa ada Habib, habaib, bisnis agama? Banyak. Apa ada? Ya, itu oknum. Oke, kita harus oknumkan lah ya, karena banyak sekali guru-guru saya yang habaib, yang habib, yang saya tadimi banyak ya, sangat-sangat tadimi. Tapi ada juga oknum, ya, oknum gila cewek ada, gila perempuan ada, gila istri orang ada datanya. Saya nggak asal ngomong ini. Ya kalau mau disebut oknum, aduh, kayaknya apot Gus. Ya, soalnya kalau dikumpulkan itu bisa satu kecamatan itu. Mereka yang suka ndawir itu apa namanya kalau bukan bisnis agama? Ya, kalau ceramah ndawir, jualan nasab, jualan karomah. Hah? Selip sedikit jualan cincin bekas, siwak bekas, roti bekas, sarung bekas, sempak bekas mungkin dijual juga. Ya. Mereka semena-mena sama orang-orang pribumi. Mereka sangat merendahkan orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Dan itu bukan oknum. Jadi susah kalau disebut oknum. Ketua Robito Alawiyah sendiri mengatakan, ya, Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama. Kalau ulama itu mulia karena ilmu. Ya. Kalau Habib mulia karena nasab. Ulama kalau gila, hilang kemuliaannya, nggak punya ilmu lagi. Tapi kalau Habib meskipun gila, Habibnya nggak hilang, tetap mulia. Mereka berbangga-bangga dengan zat penciptaan tubuh mereka. Hah? Bahkan menganggap Habib yang nakal, Habib yang ahli maksiat, Habib yang bodoh lebih utama daripada ulama. Itu apa namanya kalau nggak bisnis agama? Bisnis agama. Tujuannya supaya orang itu mengkultuskan Ba'alawi. Coba mana ada orang bodoh kok dimuliakan, dianggap lebih mulia daripada ulama. Wong Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kok orang bodoh, orang gila, orang ahli maksiat dikatakan lebih mulia daripada ulama. Bahkan kaki Habib yang dilangkahkan untuk narkoba, untuk zina, untuk mencuri lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Itu kan kurang ajar namanya Gus. Kurang ajar. Ya, dan itu hampir semua Ba'alawi mengatakan seperti itu. Belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan pembodohan. Ya. Jadi kalau mau dibilang oknum, itu susah. Ya, nggak berani kami mengatakan oknum, karena mayoritas. Ya justru yang baik itu oknum. Kalau ada yang baik, oknum. Ya. Karena mayoritas rusak. Bahkan ketua Robito Alawiyah juga rusak. Bahkan berdasarkan data-data yang ada, ya Ba'alawi yang kelihatan baik, itu ya cuma modus. Ya, cuma modus tok. Hanif Alatos, Rizik Syihab kalau ceramah koyo yo. Hah? Itu si Rizik pernah ngomong dulu, ya Ba'alawi itu kalau nggak berilmu, nggak baik akhlaknya, nggak disebut Habib. Ya, dan kalau bisa yang nggak berilmu, yang nggak berakhlak, yang nggak usah disebut Habib. Sementara di sisi lain, Rizik ini muji-muji Bahar Smith yang jelas-jelas ilmunya nol, akhlaknya nol, adabnya nol, dipuji-puji sama Rizik Syihab. Katanya Bahar Smith ini berilmu, pinter. Hah? Sama Hanif Alatos juga. Kalau ceramah ngomongnya jangan berbangga-bangga dengan nasab. Untuk apa berbangga-bangga dengan nasab kalau tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW? Percuma nasabnya baik, tapi kelakuannya nggak baik. Tapi giliran ada Ba'alawi yang belangsak masih juga dibela-bela. Keturunan Nabi. Itu Ba'alawi dawir semua kerjanya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa mi'raj sehari 70 kali. Dah. Itu kalau mau dikatakan oknum ya susah. Ya.
Wong dari 100 itu mungkin yang bener ya cuma satu. Masa mau disebut oknum? Coba kita lanjut lagi. Ya, Bukan ada cuma sekedar jamaah. bisnis ya, Bi? Hah? Berarti fenomenanya memang bukan sekedar bisnis. Ada jamaah ke saya cerita istri saya digoda sama dia, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu ada seperti itu. Gitu ya. Makanya jangan asobia, jangan taklid buta. Taklid buta itu sama Rasulullah. Mas itu sudah. Jangan sama manusia. Sorban itu di Pasar Senen 20.000 udah bagus. Sorban itu di Tanah Abang itu 200.000 udah. Wah, luar biasa. Sudahlah. Semua tercermin dari akhlaknya, dari aura wajahnya. Gitu ya. Jadi ada air putih 100 juta. Ya oke lah, ada sendiri tuh bab berkah lah. Oke. Oke, kalau sugesti Anda yakin ya mungkin bisa jadi kenyataan. Hajatmu terkabul karena Iya. sugesti. Nah, oke. Ya, apalagi daganganmu sepi jadi laris. Oke. Kamu nggak dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodoh. Oke. Oke, aku terimalah di wilayah itu. Mungkin ada berkahnya. Ya kan? Tapi ya wallah alam sih. Itu kan beda tipis dengan dukun kalau gitu. Air putih harganya 1.000 perak, 100 juta. Apalagi yang persoalannya begini, yang jelas nyata ya. Jadi makam tidak ada isinya, tapi itu kemudian dijadikan sebuah bisnis mendatangkan apa keberkahan atau karomah Saya dalam dengar istilah itu. mereka. Saya dengar. Ya, Kayaknya apalagi di, yang bisa didetailkan secara akal begitu, Bi. Iya, di TikTok ada kayaknya. Itu viral beberapa. Memang ada makam yang dibongkar. Coba cari videonya, nah. Nanti kalau ada tampilkan, insertkan ya. Iya. Ada makam-makam, iya. Ya itulah salah satunya. Itulah yang justru oknum tadi itu loh. Oknum yang mencoreng-moreng zuriat Nabi itu ya itu. Ah, seperti itu nggak dihormati, nggak usah dihormati. Kalau ketemu kuapleng sandal dasi itu selesai. Nggak kualat. Ojo Gus, kriminal Gus. Ngawut. Makanya itu Gus ya. Kalau mau dikatakan oknum, ya susah. Soalnya tokoh-tokohnya yang seperti itu. Jadi kalau mau disebut oknum itu ya susah. Ya, hampir semua tokohnya itu amburadul nggak jelas. Ya, coba Lutfi bin Yahya, ya, Rizik Syihab, Hanif Alatos. Ya cobalah yang terkenal lah yang jelas. Ya, yang terkenal itu perusak agama Islam semua. Kalau gurunya Gus Nur siapa nggak tahu. Ya, siapa gurunya nggak tahu. Yang mungkin gurunya Gus Nur baik ya. Cuma nggak tahu siapa. Mungkin nggak terkenal. Justru yang terkenal itu yang tukang rusak. Ya, Lutfi bin Yahya, ya itu tadi Lutfi bin Yahya, Bahar Smith, Rizik Syihab, Hanif Alatos, siapa lagi? Banyak lah namanya sampai nggak hafal, ya. Abdul Qadir Ba'abud, Nopel Alidrus, ya siapa lagi tuh? Zaidan, terus yang cerita Maman, aduh banyak ya. Justru yang seperti itu tokoh-tokoh besarnya. Bahkan sampai yang nggak terkenal pun kelakuannya nggak kalah bobrok. Ya itu tadi buktinya. Ya, tukang main wanita, ngerebut istri orang. Ya, sama yang diceritakan sama Profesor Manahem Ali di Madura itu juga sama kejadiannya. Ya, istri Mukibin diminta sama Mbak Alawi dengan modus apa? Barokah. Pokoknya barokah semua. Jualan siwak bekas modusnya barokah. Jualan serban bekas modusnya barokah. Roti bekas gigitan barokah. Ya pokoknya bisnis agama lah mereka itu. Ya, mayoritas yang seperti itu. Jadi kalau mau disebut oknum juga susah. Nggak bisa disebut oknum. Justru tokoh-tokohnya yang paling rusak, yang paling banyak menjual agama tokoh-tokohnya. Ya. Yang mau nonton video lengkapnya silakan ke channelnya Gus Nur ya. Mungkin ini saja yang bisa kami bahas ya. Semoga bermanfaat, semoga Mukibin segera sadar karena sedikit banyak Gus Nur ini sudah membongkar kebobroan dari kalangan Mbak Alawi ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.